Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pratiwi Mega Lestari. Pada video kali ini yang teman-teman lihat adalah video reaction saya kepada dua video teman saya yang berbeda materi dengan saya pada tugas sebelumnya. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah komputer dan pemrograman. Nah, jadi siapa-siapa saja yang akan saya komentari videonya. Itu yang pertama ada Eva Saparida Mulyani dengan judul besarnya adalah Perkembangan Komputer dari Zaman ke Zaman. Dan ada Wirda Rahmadani dengan judul besarnya adalah Perkembangan Komponen Software. Oke, langsung saja kita akan melihat video tugas pertamanya Eva Saparida Mulyani. Tapi disclaimer, untuk video yang saya buat ini tidak semua atau tidak full video dari kedua teman saya itu saya tampilkan, karena akan memakan waktu yang sangat banyak, sangat panjang. Seperti contoh, Eva ini tugas pertamanya itu durasi videonya 11 menit 40 detik. Jadi sebelumnya saya telah mengedit, mempartisi menjadi 3 bagian, ada opening, ada konten atau isinya, dan ada closing. Oke, dan untuk yang di konten atau isinya itu setelah saya edit sesuai sub-sub bab atau sub-sub judul yang menurut saya penting, dan itu tidak akan mengurangi manfaat dari video yang dibuat Eva. Jadi kalau untuk teman-teman yang ingin lihat video fullnya, linknya akan saya tulis nanti di description box. Oke, langsung saja yang pertama. Kita akan melihat video yang dibuat Eva Saparida Mulyani dengan judul besarnya Sejarah Komputer dari Generasi ke Generasi. Nah, jadi di sini kita akan lihat dulu openingnya. Mari sama-sama kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Saparida Mulyani, salah satu mahasiswi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, di sini saya akan membahas dan berbagi mengenai sejarah komputer dari generasi ke generasi. Oke, videonya sudah selesai. Jadi ini cuma openingnya aja, teman-teman. Menurut saya, kalau untuk video yang dibuat Eva ini, pertama sih poin yang utama itu dari cara penyampaiannya Eva. Eva mempunyai bahasa yang bagus, intonasi yang bagus, jadi kayak enak didengar. Terus juga Eva meletakkan background di belakangnya, jadi tidak terasa hampa. Lalu untuk tampilan video Eva ini sangat menarik, berwarna, terus ini gambarannya tuh laptop, jadi seakan-akan mengajak kita belajar. Oke, itu untuk openingnya. Sekarang kita melangkah ke bagian konten atau isinya. Kita mulai saja langsung ya. Nah, sebelumnya kita akan ketahui terlebih dahulu apa sebenarnya sejarah dari komputer itu sendiri. Sejak zaman kuno, manusia telah menggunakan bilangan. Bahkan, suku-suku paling primitif telah melakukan perhitungan rumit yang diperlukan untuk pertanian, perniagaan, dan juga navigasi. Selanjutnya, komputer elektronik pertama. Mark I, gagasan Charles Babbage menjadi kenyataan 70 tahun setelah dia meninggal, yaitu pada tahun 1942. Ketika itu, para peneliti dari Universitas Harvard di bawah pimpinan Howard Ecker bekerja sama dengan IBM mulai mengerjakan kalkulator Mark I. Selanjutnya adalah generasi-generasi dari komputer. Komputer generasi pertama, komputer generasi kedua, komputer generasi ketiga, komputer generasi keempat, komputer generasi kelima, komputer generasi keenam. Nah, itu tadi video yang saya edit dan di awal sudah saya bilang kalau untuk isinya akan saya potong-potong karena tidak mungkin untuk meletakkan yang 11 menit itu ke dalam video ini. Nah, tapi secara keseluruhan untuk video Eva tadi bagus penjelasannya, terus Eva juga menyertakan gambar, jadi penonton itu tidak membayangkan seperti apa gitu komputer generasi 1, 2, hingga 6. Oke, langsung saja kita ke bagian terakhir tuh closing dari Eva. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah video closing dari Eva yang singkat, simpel, dan lagi-lagi untuk cara penyampaian Eva itu perlu diacungi jempol karena cara penyampaian itu bagus, intonasinya bagus, semuanya bagus. Mungkin di sini untuk kekurangannya adalah Eva cenderung membaca semua yang ada di PowerPoint. Jadi tidak mempunyai ilmu tambahan gitu. Oke, untuk Eva Saparida, good job. Selanjutnya kita beralih ke video kedua oleh Wirda Ramadhani. Untuk video Wirda sama seperti video Eva tadi, karena durasinya 4 menit 56 detik, lumayan panjang juga. Saya juga telah mempartisinya menjadi 3 bagian dari opening, konten, dan closing. Kita langsung saja lihat. Yang pertama ada di opening. Oh ya, jadi Wirda ini membahas tentang perkembangan software. Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Wirda Ramadhani dari PMT 6C akan menjelaskan mengenai perkembangan komponen software. Nah, itu tadi opening dari Wirda. Jadi kalau tadi kita lihat sebelumnya berwarna, kalau di Wirda ini cenderung temanya mungkin eksklusif gitu. Warnanya tuh nggak banyak, satu. Bisa dilihat dari video ini buat Wirda, background tulisannya tuh cuma satu warna. Terus nggak yang banyak gambar, nggak ada animasinya juga, kurang. Jadi terkesannya tuh kayak kurang seru gitu buat ditonton. Tapi kalau untuk penyampaiannya bagus. Sekarang kita langsung saja pergi ke kontennya. Oke, kita tonton ya. Pertama, pengertian software. Pengertian software adalah perangkat lunak. Karena disebut juga sebagai perangkat lunak, maka sifatnya pun berbeda dengan hardware atau perangkat keras. Jika perangkat keras adalah komponen yang nyata yang dapat dilihat dan disentuh secara langsung oleh manusia, maka software atau perangkat lunak tidak dapat disentuh dan dilihat secara fisik. Software memang tidak tampak secara fisik dan tidak berwujud benda, namun bisa untuk dioperasikan. Selanjutnya, perkembangan software. Yang pertama, era pioner. Yang kedua, era stabil. Yang ketiga, era mikro. Yang pertama yaitu software system atau sistem operasi. Yang B, software aplikasi. Yang C, language software atau bahasa pemrograman. Yang terakhir, era modern. Oke, udah selesai dari video isi dari Wirda. Nah, jadi disinilah kita menemukan kelemahannya atau kekurangannya ya. Jadi background yang dipakai Wirda ini tidak berubah, sama dari awal hingga akhir. Tulisan juga sama gitu. Jadi kalau misalkan untuk ditonton tuh mungkin agak membosankan gitu. Juga tidak adanya gambar. Nah, jadi kurang gimana ya? Kurang menarik gitu. Tapi untuk penyampaian Wirda tuh bagus. Dan satu hal lagi ini nih kayak sama seperti Eva tadi, cenderung hanya membaca apa yang ada di PowerPoint. Jadi tidak ada pengetahuan yang bertambah. Tuh. Kalau sebagai penonton mungkin kita bisa nge-pause videonya tuh kita catat atau kita screenshot kan. Terus kita skip ke video selanjutnya gitu, ke menit selanjutnya. Mungkin di situ kelemahannya. Oke, langsung saja kita sekarang ke closing dari Wirda. Mari kita lihat ya. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi video dari Wirda untuk penutupnya. Oh ya, untuk tadi di opening hingga sekarang di closing, teman-teman bisa lihat mungkin Wirda ini lupa untuk menghapus bagian yang perlu dihapus. Seperti yang tertera ini kan kayak
masih ada gambar handycamnya gitu, alat media dia nge-record. Mungkin di situ termasuk yang kurang aja gitu. Tapi untuk keseluruhannya bagus untuk Eva, untuk Wirda. Semoga video yang dibuat oleh Eva dan Wirda ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Nah, sekian dari saya, Pratiwi Mega Lestari, yang memberikan reaction saya kepada Eva dan Wirda. Saya mohon maaf untuk juga ketidaksempurnaannya saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.